Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafairus dari program studi informatika dengan NIM F1E325021. Nah, jadi di sini saya akan membuat video penjelasan dari coding yang telah kita pelajari terkait static array dengan mata kuliah struktur data. Baik, langsung saja kita masuk ke codingannya. Nah, jadi di sini kita sudah membuat codingannya, yaitu nih. Jadi di sini saya sudah membuat codingannya. Nah, tugasnya yaitu ada pada file berikut, yaitu file static array. Write the code for a function returning the minimum value in array and its index. Can you the function max in array? Jadi di sini ada dua soal. Nah, jadi di sini saya sudah membuat dua file yang berisi tentang kode-kode yang telah saya buat sesuai dengan latihan yang sudah tertera pada file static array. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai array. Jadi, array adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai dengan tipe yang sama, dan setiap elemen di dalam array dapat diakses menggunakan indeks. Nah, jadi indeks itu seperti yang ini, 9, 2, 4, 12, 1, 8, 3. Nah, jadi dalam array ini ada indeks. Nah, indeks itu dimulai dari 0. Jadi 9 ini adalah indeks ke 0, kemudian 2 adalah indeks ke 1, dan 4 adalah indeks kedua, dan seterusnya. Jadi dimulainya dari 0. Nah, baik. Jadi setelah kita memahami konsep array tadi, saya akan menjelaskan implementasi dari coding array yang setelah saya buat ini. Nah, jadi di sini ada yang pertama, itu from array import array. Jadi di sini untuk mengimport array dari Python. Array ini berbeda dengan list biasa karena lebih hemat memori dan hanya bisa menyimpan satu tipe data. Nah, jadi dalam kasus ini saya menggunakan tipe data integer. Selanjutnya kita masuk ke fungsi kelas unsorted array. Ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan data yang tidak terurut. Di dalamnya terdapat metode init sebagai konstruktor yang akan dijalankan saat objek dibuat. Di sini kita menentukan kapasitas maksimum array melalui parameter max size. Serta tipe data typecode yang defaultnya adalah i atau integer. Kemudian array diinisialisasi dengan nilai awal 0 sebanyak kapasitas yang ditentukan. Selain itu terdapat variable size yang berfungsi untuk mencatat jumlah data yang sudah dimasukkan. Nah, kemudian ada fungsi insert. Jadi fungsi insert ini digunakan untuk menambahkan data ke dalam array. Metode ini atau fungsi ini berfungsi untuk mengecek apakah array sudah penuh atau belum. Jika belum, nilai akan dimasukkan ke posisi terakhir sesuai dengan size. Lalu jika terdapat error atau array sudah penuh, maka akan muncul tulisan array sudah penuh. Kemudian terdapat fungsi string yang berfungsi untuk menampilkan isi array dengan rapi saat dicetak. Nah, jadi di sini ada fungsi yang pertama, yaitu fungsi min in array. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai terkecil dalam array beserta indeksnya. Pertama, fungsi akan mengecek apakah array kosong. Jika kosong, maka akan menghasilkan error. Nah, di sini jika fungsi kosong, maka akan munculkan array kosong. Setelah itu dilakukan perulangan untuk membandingkan setiap elemen. Jika ditemukan nilai yang lebih kecil, maka min index akan diperbarui. Nah, jadi sebagai contoh penggunaan, yaitu terdapat data unsorted array sebanyak 7, yaitu 9 yang berisi K9, 2, 4, 12, 1, 8, dan 3. Nah, coba kita jalankan. Nah, jadi outputnya itu data yang berisikan array 9, 2, 4, 12, 1, 8, dan 3. Nah, jadi nilai minimumnya itu adalah 1. Nah, 1 ini terdapat pada indeks keempat. Jadi kita hitung dari sini. Ini indeks pertama, indeks ke-0 ada 9, indeks pertama ada 2, indeks kedua ada 4, indeks ketiga ada 12, dan indeks keempat adalah 1. Nah, jadi nilai minimumnya itu 1 terdapat pada indeks keempat. Nah, jadi itu tadi untuk soal yang pertama, yaitu write the code for a function returning the minimum value in array and its index. Yang selanjutnya itu soal untuk yang nomor 2.2. Nah, jadi di sini programnya sudah saya buat. Program ini sebenarnya tidak jauh beda dengan yang program yang pertama tadi, cuma di sini dikembangkan jadi lebih lengkap dengan fungsi min max in array. Jadi yang di sini yang pertama ini sama seperti yang tadi, untuk mencari nilai max. Ada fungsi init, fungsi insert, fungsi string. Kemudian di sini yang beda itu ada ini, ada perulangan untuk fungsi min max in array.
Seperti ini tidak hanya mencari nilai terkecil, tapi juga nilai terbesar sekaligus dalam satu kali perulangan. Di awal fungsi akan mengecek apakah array kosong, kemudian dua variabel yaitu min index dan max index diinisialisasi dengan nilai 0. Selama proses perulangan, setiap elemen dibandingkan dengan nilai maksimum dan minimum saat ini. Jika ditemukan nilai yang lebih besar, maka max index diperbarui. Sama dengan jika ditemukan nilai yang kecil, maka nilai indeks akan diperbarui. Nah, sebagai contoh, di sini ada unsorted array banyak 10 elemen. Nah, mari kita jalankan. Nah, jadi di sini ada datanya yaitu array tadi, unsorted array berisi 1, 3, 5, 9, 8, 12, 10, 18, dan 13. Nah, untuk mencari kemudian ada nilai minimum dan maksimum. Jadi di sini ada nilai minimum yaitu 1 terdapat pada indeks ke 0. Kemudian ada nilai maksimum yaitu 18 terdapat pada indeks ke 7. Di mana sesuai dengan yang tadi, indeks itu dimulai dari 0. Nah, untuk nilai minimum terdapat pada indeks ke 0, kemudian untuk nilai maksimum dan indeks ke 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Jadi kesimpulannya, program ini menunjukkan bagaimana cara membuat struktur array sederhana menggunakan kelas, menambahkan data ke dalamnya, serta mencari nilai minimum dan maksimum secara efisien. Awalnya kita hanya mencari nilai terkecil, kemudian dikembangkan jadi mencari nilai terkecil dan terbesar sekaligus dalam satu proses. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.